Dan kita masih di sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu membangun, menguatkan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Setelah kita membahas tentang wujud Allah, maksudnya sampai di saat setelah kita membahas tentang wujud Allah, yang artinya kita sudah sampai keyakinan bahwasannya Tuhan itu harus ada, dengan dialog panjang lebar tentunya yang biasa dilakukan para ulama. Kemudian juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Setelah Allah itu disifati ada, maka kita harus yakin keberadaan Allah itu tidak berpermulaan dan tidak punya pungkasan. Artinya selalu ada. Jadi tidak ada dahulu, tidak ada Tuhan, kemudian nanti hilang Tuhan, enggak. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Jadi maka disebut kidam, maha dahulu. Kemudian bako, abadi. Tuhan itu abadi. Kalau kita mengakhiri kisah hidup di dunia, berganti dengan kehidupan yang baru lagi. Kalau Allah abadi. Kemudian setelah kita memahami sifat Allah itu maha ada, dan adanya tidak ada batas waktu, sehingga sebelum adanya waktu Allah telah ada. Sebelum adanya makhluk ini Allah sudah ada, dan adanya Allah tidak berpermulaan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan sifat Allah. Sebelum pungkasan nanti tolong siapkan yang bisa menghadirkan nada sifat 20. Sifat selanjutnya kami ingin kembali kepada kebiasaan para ulama dahulu yang ikhlas, yang dengan kecerdasan mereka telah memahamkan akidah dengan cantik cerdas, yaitu mengenalkan sifat 20. Bahkan ini bisa menjadi satu stempel sebuah pondok pesantren atau madrasah yang katanya Islami dan sebagainya. Kalau belum ada stempel sifat 20, berarti ini hati-hati. Jangan sampai kita berurusan dengan akidah sesat nanti pada akhirnya. Harus diajarkan di tempat tersebut sifat 20 dan harus benar-benar dinomorsatukan. Kami perlu memberi rambu-rambu ini. Dan pernah mungkin di sini perlu kita bahas tentang Asmaul Husna. Oh jelas Asmaul Husna nama-nama Allah. Bukan jelek kalau orang menghafal Asmaul Husna. Akan tapi belajar akidah ada caranya. Bukan mengenal Allah, mengenal sifat Allah dengan Asmaul Husna. Para ulama dahulu telah menjelaskan sifat-sifat terpenting. Maksudnya yang di situ sudah kita jelaskan di mukadimah ini. Perlu penjelasan lebih supaya orang tidak salah paham. Sekarang anak-anak Masya Allah menghafal Asmaul Husna, bagus. Tapi di saat dia tidak menghafal sifat 20 menjadi cacat lagi. Sifat 20 ini diutamakan dulu. Sifat 20 ini diutamakan pertama, di samping itu adalah pembahasan penting tentang keimanan kepada Allah di balik sifat 20 itu, kemudian menjadi ciri khas akidah itu. Ini jangan main-main dan perlu kami ulang-ulang terus. Yang rajin menghadiri majelis, yang rajin mendatangi majelis, yang datang pergi ke para tokoh-tokoh dan sebagainya, yang mungkin di rumahnya anaknya sudah punya semangat untuk menyuarakan anaknya sekolah Islami, harus ada ini. Sifat 20. Paling tidak diperkenalkan sifat 20 dan diajarkan dengan serius sifat tersebut. Ini yang telah dilakukan para ulama terdahulu dan mereka sukses. Kita masih ingat kok bahasanya kita sudah menghafal itu ayat, itu sifat sebelum kita faham isinya. Dengan nada yang bermacam-macam. Waktu kita masih kecil, mungkin masih di TK, biarpun waktu itu belum ada TK sepertinya, apa kita belum pernah, tidak umum TK itu. Waktu masih di daerah-daerah kampung pelosok, nggak ada TK-TKan. Paling ngaji di kampung. Itu kita sudah menghafal sifat 20. Hari ini anak SMP pun belum banyak yang nggak hafal. Yang salah bapaknya. Apalagi dimasukkan sekolah yang tidak mengajarkan itu semuanya. Oh, alamat nanti. Jadi kalau Anda harus ada keseimbangan antara ghirah Anda untuk kenal Islam, ghirah Anda untuk dekat kepada Islam, semangat Anda dekat ulama, tapi harus Anda pilih-pilih. Yang terpenting adalah akidahnya.
Awas, akidahnya. Jadi bukan karena viralnya. Wah, ini penyakit ini. Ada namanya setan viral. Padahal kiai di kampungnya orang yang sangat ikhlas tidak dihargai. Wah, lebih menghargai yang ada di hanya karena sering kelihatan di YouTube misalnya. Kelihatan di televisi. Sementara kiai di kampungnya yang Masya Allah, yang mengajar setiap hari hanya dikasih puluhan ribu, dan itu pun beliau senang sekali, bukan karena cinta dunia, karena menganggap ini adalah berkah. Itu ditinggalkan gara-gara sering foto sama ustadz terkenal. Hati-hati ya. Sering duduk sama ustadz terkenal. Ustadz terkenal kan masalah media. Dan kita perlu ilmunya, bukan kemasyhurannya. Ini ilmunya. Makanya kalau kami sampaikan kepada siapapun yang di penjuru negeri sana, kalau ada orang datang kepada kami, menghormati kami, kalau tidak menghormati kiai kampungnya, Anda telah salah. Kiai kampung yang mengajarkan ini loh ya. Mengajarkan sifat 20. Mengajarkan keimanan dengan cara itu. Tapi kita sering dengan hawa nafsu. Belajar kita bukan tulus karena Allah, hanya pengen tidak tahu senang-senang toh. Sehingga hanya dekat sama, wah nanti sebuah majelis. Ini pernah suatu ketika di satu daerah ada sebuah masjid. Pas kita disuruh mampir ke rumah satu orang, kemudian ada orang bawa satu selembar kertas, ceritakan tentang masjid ini. Buya, masjid ini ramai sekali. Oh ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan memang kita jadwal semuanya ustadz-ustadz nasional, ustadz terkenal. Oh Masya Allah. Buya dim. Termasuk tiba-tiba Buya itu diurutan yang keberapa belas gitu. Maksudnya Buya dimasukkan jadwal di situ. Dan harapan kami dengan sangat, seperti ustadz yang lain sudah ke sini, Buya bisa ngisi di sini. Saya lihat nama-nama ustadz televisi. Langsung, oh saya langsung jawab sekarang. Saya tidak akan mau ngisi di tempat semacam ini. Selesai. Anda merusak umat. Sehingga orang datang hanya karena orang-orang terkenal. Di saat mereka tidak ada, habis enggak? Habis jamaah. Jamaah terbiasa komanja dengan orang terkenal. Orang terkenal belum tentu dia punya ilmu. Biasakan mereka hidup dengan kiai kampungnya. Terpesona dengan ustadz yang masyhur di layar-layar televisi dan sebagainya. Di YouTube. Ada orang menghormati saya, enggak kira-kira, tatonya kiai kampungnya ngajar tiap hari, dibelakangi, dipunggungin. Ini gimana adabnya? Itu siapa di belakang kiai? Itu orang yang mengharapkan ayahmu waktu wafat kan, nenekmu waktu meninggal. Waktu kau sakit dia ngunjungi, bukan Buya. Bagaimana kau tidak hormati dia? Kurang lebih seperti itu. Kita banyak belajar agama dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Makanya kembali ini. Kadang dikemas bagus, hebat, sebuah sekolah, tapi akidahnya nggak benar, mau apa kita? Lebih baik kembali ke surau, tuh lihat, dengan sederhana, dengan gendang yang dibuat dari ijuk atau apa begitu, dikeri bawahnya dari bambu, Allah, tatanya dengan suara indah, Allah wujud, dambako, oh enak. Nah itu istimewa. Gedung megah tapi tidak kenal Allah wujud, kita mbak kok. Action. Baik, ini adalah yang perlu kami hadirkan. Ilmu itu diambil dari rinci. Setiap hari istiqomah. Setiap hari kita belajar mulai dari mengenal Allah, sifat Rasulullah. Kemudian perlahan belajar wudhu yang benar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tolong kami kepada para perindu ridha Allah yang di rumahnya ada musola, surau-surau, harus dititipkan buku ini sebagai perpustakaan di tempat-tempat, biar jadi bahan bacaan. Kalau perlu ada satu yang sudah ngaji di sini, mengajari mereka. Kita ingin kembali, biar semarak kayak zaman dahulu lagi, mengenalkan umat sifat 20. Baik, kita sekarang kepada sifat yang keempat. Al-mukhalafatu lil hawadithi. Al-mukhalafatul hawadithi, kalau dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang nyerupai Allah apapun siapapun.
Mukhalafah itu berbeda. Lil hawadits dengan semua makhluk. Hal yang baru. Semua makhluk ini baru. Artinya ada, diadakan biarpun kita tidak tahu. Dan ketidaktahuan kita tidak boleh merubah sesuatu itu menjadi tidak berpermulaan. Seperti tersesatnya sebagian kaum filosof menganggap alam ini dahulu. Biarpun sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau sudah mengatakan dahulu maknanya apa? Tidak ada penciptanya. Kalau tidak ada penciptanya, meniadakan Tuhan dong. Sementara kita dengan keyakinan, dialog akal yang tidak bisa dipungkiri, dengan kecerdasan berpikir, segala yang ada ini ada penciptanya ini. Bolpen yang menciptakan, kita contohkan kemarin, meja ada yang membuat biarpun kita tidak pernah melihat yang buat. Gedung ini ada yang membuat biarpun kita tidak pernah melihat. Gedung di atas bumi, bumi ada yang membuat. Biarpun kita tidak melihat yang membuatnya. Yang membuat adalah Sang Pencipta. Yang menamakan dirinya dengan sebutan Allah Jalla Jalaluh dan dengan nama-nama yang lainnya. Allah. Ini nama. Dan ini ada mukhalafah. Mukhalafah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah itu harus ini. Sifat al-mukhalafatul hawaditsi hari ini harus dihadirkan lebih rinci lagi. Dan mungkin tidak selesai dengan satu pertemuan. Jika sifat yang lain begitu sederhananya, biarpun perlu diskusi, dialog, akan tapi untuk al-mukhalafatul hawaditsi di hari ini memang fitnah al-mukhalafah lil hawaditsi. Salah faham tentang al-mukhalafatul hawaditsi. Sehingga perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan mungkin hari ini muqaddimah saja dan ke depan insyaallah termasuk pembahasan al-mukhalafatul hawaditsi ada di bagian bab di kitab ini, indahnya memahami perbedaan ulama. Nanti mungkin bisa kita baca pada pertemuan yang akan datang bagaimana memahami ayat-ayat yang secara zahir menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Tapi kaidahnya sudah jelas. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi, ayo melanglang di semesta. Hadapkan wajah ke langit, ada bintang rembulan. Apalagi yang bisa kita lihat? Naik di ketinggian gunung, lihat terus hamparan luas. Gedung-gedung dan seterusnya. Apalagi lihat, kemudian jelajah dengan pikiran. Kenangan-kenangan yang ada pada kita. Kemudian pikirkan semuanya yang bisa kita pikir itu, yang pernah kita lihat, kita rasakan, semuanya hadirkan. Gunung menjulang, awan tebal, ombak, lautan lepas, semuanya lihat. Manusia dengan binatang ini semuanya lihat. Setelah anda pandang itu semuanya, kemudian katakan, Allah tidak seperti itu semua. Maka di saat nanti disebut dalam Al-Quran atau hadis Nabi tentang penyebutan Allah, tapi kok ada sifat-sifat seperti yang aku lihat. Berarti ini perlu penjelasan khusus. Di saat disebut tentang mata dinisbatkan kepada Allah, tangan dinisbatkan kepada Allah, bagaimana? Ya ini termasuk kesesatan di sini banyak akhir ini. Maka muncul kelompok namanya Jassimah, mengatakan Allah itu jisim, sehingga Allah beranggota tubuh. Allah beranggota tubuh. Ya karena beranggota tubuh, dia perlu tempat, akhirnya Allah tinggal di atas arsy. Ini kesesatan berakidah. Pasti yang mengajarkan kesesatan ini tidak pernah mengajarkan sifat 20, sudah pasti. Akhirnya mengatakan Allah di atas langit, pasti gitu. Ujung-ujungnya. Allah yang menciptakan atas dan Allah menciptakan bawah. Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Allah menciptakan arsy dan Allah tidak perlu kepada arsy. Nah ini ada pembahasan khusus tentang al-mukhalafatu lil hawaditsi. Sederhana karena ini penyederhanaan bahwasanya Allah tidak seperti makhluknya. Kalau disebut nanti ada tangan, disebutkan kepada Allah yadullah, tangan Allah, Anda itu tidak kenal zat Allah. Ya nggak mungkin kebayang tentang tangan Allah. Akhirnya karena seorang pemahamannya salah, telah menyerupakan Tuhan dengan manusia, sehingga langsung kebayang tangan Allah. Na'udzubillah.
Kalau disebut anggota, itu sederhananya begini. Disebut anggota tubuh. Kalau anggota tubuh manusia disebut tangan, Anda tahu jari 5, ada sikunya, ada bahunya, nempel di bahu, itu kan kalau disebut tangan manusia. Jadi disebut tangan itu dinisbatkan ke manusia atau ke apapun, Anda akan tahu karena Anda tahu yang punya tangan itu. Sehingga kebayang di mata Anda. Saya bilang, tangannya Z, tangannya Ahmad. Kebayang tangan gimana? Ini kan? Karena Anda tahu Ahmad. Kalau tangannya Anda ngebayangin apa di otak Anda? Nggak bisa. Kalau saya bilang ada orang kok minum begini, gini minum. Lalu Anda minum pakai begini. Ibu jatuh, Bu pegang tangannya. Kemana tangan Anda? Pegang tangan gelasnya. Paham nggak kira-kira langsung? Apa yang Anda pegang? Ke sini kan? Apakah langsung Anda tangan Anda sendiri? Kan Anda tahu gelas sebabnya. Maka di saat disebut tangannya gelas, Anda langsung paham tangan gelas ini. Anda buka pintu bingung, dorong-dorong begini. Pegang tangannya. Berarti kan pegangannya. Jadi di saat disebut tangan dan mata itu, kita akan paham kalau kita tahu siapa yang disebut punya tangan dan mata. Karena Anda tahu disebut gelas, maka tangannya langsung kebayang. Nggak mungkin ambil tangannya. Oh, nggak mungkin. Di saat disebut tangannya, kalau memainkan gelas pegang tangannya, langsung nggak usah Anda ada protes. Tangan apaan? Gelas kok ada tangannya? Nggak mungkin. Langsung Anda pasti balik ini, gitu pasti. Karena Anda melihat gelas. Kemudian Anda sendiri, Bu, tangannya diangkat. Gini, nggak mungkin. Anda tahu tangan. Semuanya. Tangan disebut tangan. Baik, kemudian di saat dinisbatkan kepada Allah, yadullah, tangan Allah. Kebayang begini, berarti Anda membayang Tuhan kayak manusia dong. Karena Anda tidak tahu zatnya Tuhan. Maka para ulama diam dalam hal ini. Namanya tafwid, menyerahkan kepada Allah. Atau nanti ditakwil, di tangan Allah adalah kekuasaan. Dan kalimat itu sudah biasa. Ini ada tamu misalnya, ini tamu dari Padang misalnya. Kemudian kok kita tanya, kapan keberangkatannya? Langsung semua jamaah ngomong, tersah. Semuanya keputusan kami di tangannya Bu Pemimpin. Langsung, mana tangannya? Buka gitu? Ya enggak dong. Kan jadi di tangannya itu maksudnya di dalam kekuasaannya. Langsung megang tangannya Bu Ustadzahnya. Ustadzah, mana tangannya? Saya ngelihat keberangkatannya di tangan Ustadzah. Wah, ini orang dungu dia. Ini sederhana sebetulnya. Makanya mukhalafah hadis, pokoknya jangan kebayang terlintas Tuhan seperti makhluk. Dan disebutkan di saat disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sesuatu yang ada pada makhluk kok dinisbatkan kepada Allah, tentu sangat beda. Disebutkan tangan, jangan kebayang tangan seperti tangan kita. Sehingga lalu membayangkan Allah duduk begitu punya tangan. Na'udzubillah. Karena mungkin telah terlalu banyak nonton drama-drama agama lain yang di situ ada ketuhanan-ketuhanan yang divisual kan ditampakkan dalam bentuk diperankan manusia. Kita tidak perlu menyebut agama lain tentunya di sini. Ada kan yang dituhankan menjadi manusia, penjelmaan Tuhan dan sebagainya. Nah, karena sering lihat itu, akhirnya di saat membaca teks Islam digambarkan begitu ya. Dia mujassimah, keluar dari iman, dia menyerupakan, musyabbihah, menyerupakan Tuhannya dengan makhluknya. Ada di sini pembahasannya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Disebutkan nih, maka yang harus kita yakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang menyerupainya, apapun dan siapapun. Perbedaan Allah dengan makhluk itu mencakup segala hal, baik dalam sifat, tidak ada sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maupun perbuatannya. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun dan siapapun. Wa huwas samiul basir.
Untuk memantapkan keyakinan kita tentang sifat ini adalah apapun, ini catatan kami sekarang, sengaja kami tulis tinta tebal, apapun yang terlintas di dalam benak dan pikiran kita, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Lalu kayak apa? Enggak pakai kayak. Terus gimana? Enggak tahu. Maka yang dikatakan di saat engkau faham, Anda mengatakan aku tidak tahu, tidak bisa. Maksudnya tidak bisa membayangkan, maka Anda sudah kenal Tuhan. Al-azzu antarikil idraku. Sehingga kalau sampai orang mau pengen membayangkan Tuhan seperti makhluknya, kayak apa kalau begitu? Anda sudah kenal Tuhan, karena Tuhan tidak boleh kayak. Tidak seperti yang engkau bayangkan. Sebab yang kau bayangkan pasti bukan Tuhan. Karena itulah seorang mukmin tidak boleh membahas tentang zat Allah. Anda jangan bahas zat Allah. Yang dibahas adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah bukan zat. Bukan zat, bukan bicara tangan lalu zatnya tangan, tapi sifat Allah. Karena akal kita tidak mampu untuk menjangkau zat Allah. Justru ketika menyadari akan kelemahan itu, maka pada saat itu sebenarnya ia telah mengenal Allah. Kalau Anda sudah tidak bisa menyamakan atau membuat perumpamaan Tuhan, Tuhan itu kayak apa ya kira-kira? Apa kayak ini? Enggak ketemu, berarti Anda sudah kenal Tuhan. Karena Tuhan tidak seperti apapun. Sebab kalau seperti apapun ya bukan Tuhan, karena itu apapun. Al-azzu an darki idraki idraku wal bahthu an dzati kufrun wa isyraku. Dikatakan oleh para Sayyidina Abu Bakar Siddiq seperti itu. Sudahlah. Di saat engkau tidak bisa tahu kayak apa Tuhan, berarti Anda sudah tidak menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Yang harus ditekankan di sini bahwa Allah tidak memerlukan tempat. Maka jangan katakan Allah bertempat. Sebelum adanya tempat, Allah Maha ada. Dan setelah menciptakan tempat, Allah ada seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan seperti kita sebelum punya rumah. Kita membangun rumah, setelah rumah kita tinggal di dalamnya. Jangan katakan Allah bertempat di atas langit atau di atas arsy. Jangan katakan Allah bertempat di atas langit, di atas arsy. Allah tidak memerlukan langit dan arsy, tetapi langit dan arsy adalah ciptaan Allah. Termasuk kesesatan terbesar di akhir-akhir ini adalah yang banyak orang salah memasukkan anak-anaknya sekolah hanya karena sekolah itu keren, islami, rapi, tertib dan sebagainya, atau mungkin viral itu madrasahnya, atau gurunya terkenal, tapi tidak waspada. Ini kesesatan halus, hati-hati. Termasuk kesesatan tersebar di akhir-akhir ini adalah kesesatan-kesesatan yang diajarkan di beberapa sekolah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy atau di atas langit. Dan keyakinan Allah bertempat di atas arsy atau di atas langit adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Ini masalah akidah, nggak boleh ditutup-tutupi. Tentunya yang berbeda pendapat dan sebagainya, pintu terbuka untuk kita ngajak ngobrol dan sebagainya. Ini keyakinan nanti, pembahasan detail nanti. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Kita membaca singkat satu bab di bab ini. Ada bab tentang ini sedikit lebih detail. Jadi kami harap ini juga dimiliki, ini memahami perbedaan para ulama, supaya kita tidak ribut dengan kawan, saudara, hanya karena kebodohan kita. Kebalikan dari sifat ini adalah al-mumatsalatu atau mumatsalatun lil hawadisi. Allah serupa dengan makhluknya. Itu adalah mustahil. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ingat, jangan ada lintasan-lintasan, mohon maaf ya, mungkin membaca buku-buku menggambarkan naudzubillah Allah bertangan, berbetis, berambut, netes keringat. Nah, ini adalah raja, manusia. Itu mujassimah, dan ada buku-buku semacam itu. Buku-buku Islam sesat. Allah duduk di atas kursi, kakinya membujur, rambutnya terurai, menetes keringat, jadi malaikat nanti. Punya kaki, punya betis, punya manusia.
Dan betul-betul menyerupakan Allah, Tuhan, seperti Nabi Adam dan manusia. Bahkan membawa hadis-hadis yang bahkan di saat dia membawa hadis ini, justru dia tidak sadar kalau menjelaskan tentang kesesatan akidah mereka. Ada sebuah catatan ya, I'tiqadul ahli iman, yang keimanan bahasanya dijadikan judul sebuah buku tentang fi khalqi Adam ala surati Rahman. Bahasanya Nabi Adam diciptakan bentuknya kayak bentuknya Tuhan. Allah, serem. Sebuah buku, dan ini bisa dicari. Bahwasanya Tuhan telah menciptakan Adam dalam bentuknya Tuhan. Berarti Tuhan kayak Nabi Adam. Allah. Bertangan dan seterusnya. Ini betul dikukuhkan akidah ini. Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Dan itu muncul beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya tidak pernah muncul di negeri ini. Beberapa tahun ini, dan mereka mulai membangun sekolah-sekolah dan sebagainya, dan punya media-media dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak orang terpesona sampai itu tadi, gara-garanya lupa ninggalkan kiai kampungnya. Sok, makanya gara-gara kenal sama ustadz-ustadz masyhur ini, meremehkan kiai kampungnya. Sehingga kiai masyhurun jarang ketemu 2 tahun sekali pun belum. Sehingga jarang belajar. Kiai kampung yang mengajari ilmu dengan benar malah ditinggalkan. Ujung-ujungnya apa? Kurang ilmu. Akhirnya apa? Sandarannya salah setelah itu. Sesat. Sengaja perlu kami sampaikan kepada siapapun, ya akidah nomor 1 bagi Anda. Ingat, sifat 20 harus diajarkan di tempat sekolah anak-anak Anda. Sifat 20, kalau ini 50 karena lengkap. Jadi kalau rinciannya 50 itu adalah sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, 41. Kemudian sifat wajib Nabi 4, ditambah lagi mustahilnya 4, 8, tambah 1, 9. 9 dengan 41, 50. Biarpun di sini ada tambahannya nanti. Ada sifat-sifat Allah seperti ismah dan lain sebagainya, kita tambahkan di sini. Itu saja insya Allah.